Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat. Nah, teman-teman honorer seluruh Indonesia, pada tanggal 31 Oktober sudah dibuka pendaftaran untuk seleksi P3K tahun 2022 melalui akun SSCASN yang sudah teman-teman Bapak Ibu semuanya tahu saya rasa, dan kebetulan teman-teman juga sudah mulai mengisi data tersebut, baik yang belum membuat akun ataupun yang sudah punya akun. Dan pada kesempatan kali ini saya coba ingin mengangkat terkait teman-teman P1. Tidak jarang teman-teman P1 ini yang tidak mengalami kendala. Saya ulangi lagi, tidak sedikit ya, maksud saya tidak sedikit yang mengalami kendala karena di dalam pengisian di akun SSCASN tersebut banyak faktor sehingga teman-teman tidak bisa melanjutkan pengisian data tersebut. Ada yang berbunyi informasi tidak ada lagi di lembaga Anda sehingga tidak bisa melanjutkan itu. Ini juga berlaku untuk teman-teman P2, P3 juga, apalagi teman-teman P4 atau peserta umum. Nah, dari ini tentu keresahan kembali muncul karena faktor formasi yang kurang, karena pengajuan dari daerah cukup terbatas dari kabupaten kota masing-masing. Dan ini kemarin sudah menjadi pembahasan cukup alot di Komisi 10 DPR RI yang membahas terkait teman-teman P1 yang tidak bisa tercover semuanya. Teman-teman P1 yang tidak bisa ditempatkan pada kesempatan tahun 2022 ini memang karena faktor formasi yang kurang. Dari RDPU kemarin yang sudah dilaksanakan di Komisi 10, tepatnya pada hari Kamis kemarin, nah itu sudah menjadikan polemik tersendiri. Dan begitu getol salah satu anggota Komisi 10, Bang Purnama Sidi, yang hadir dari wilayah Dapil Jember Lumajang. Beliau langsung memberikan apresiasi, bahkan mendesak juga kepada Profesor Nunuk yang hadir di RDPU Komisi 10. Dan beliau benar-benar meminta kiranya bagaimana teman-teman ini agar bisa tercover semuanya. Karena bagaimanapun juga daerah tetap ketakutan kalau mengajukan formasi yang begitu besar, sehingga harus benar-benar memikirkan keuangan daerah. Sedangkan kalau dari pusat dengan istilah RMAK ataupun apapun itu istilahnya, keuangan itu sudah dijaga, keuangan itu sudah dikhususkan untuk P3K, tetapi kenyataannya di daerah masih banyak kepala daerah yang ketakutan karena memang tidak serta-merta apa yang disampaikan dari pusat itu begitu adanya di daerah di bawah ini, sehingga rata-rata hampir tiap daerah itu mengajukan kuota yang sangat terbatas sekali. Nah, kebetulan kemarin sudah diambilkan contoh oleh Bang Purnama Sidi di kawasan Kabupaten Lumajang itu sudah yang mencapai passing grade itu 1000 sekian, tapi yang diajukan hanya 200 sekian jumlahnya. Maka dari itu tentu akan banyak teman-teman yang tersisa, walaupun harapan teman-teman ini sudah besar sekali bahwa tahun ini mereka itu sudah sangat berharap sekali akan adanya penempatan bagi mereka yang sudah PG. Tapi kembali lagi terbentur oleh yang namanya formasi atau jumlah kuota yang masih terbatas itu. Kurang lebihnya seperti apa yang diperjuangkan Bang Purnama Sidi dari Komisi 10 DPR RI dari Dapil wilayah Jember Lumajang. Kita simak cuplikannya berikut ini. Tiba-tiba uangnya tidak ada.
Nah, jadi ini problem yang sangat mendasar yang akhirnya mempengaruhi semuanya. Penyerapan dari kuota ke formasi, akhirnya kemudian daerah misalnya kuotanya 1.600, dia hanya menyampaikan formasi 200. Nah, ini karena memang pemerintah daerah merasa tidak punya kemampuan secara fiskal untuk membayar. Apalagi kemudian harus ada tunjangan. Nah, walaupun saya tanya ke Bappenas, pernah saya tanya, salah satu deputi saya diskusi, memang skemanya lewat DAU, kemudian tunjangan lewat DAK, apa itu ya, saya lupa itu ya. Tapi kemudian saya tanya, kita tanya semua, terakhir kemarin ke Lampung, Bu, di Lampung kemarin terakhir ini masih fresh kita ini, juga merasa uangnya nggak ada untuk membayar. Nah, ini menurut saya problem. Kalau hal ini betul-betul dipastikan uang itu ada, saya yakin kota dengan formasi itu akan sesuai, sehingga kemudian tidak ada lagi yang ketinggalan tadi itu. Jadi harapan Pak Ketua tadi misalnya yang P1 segera diangkat, menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kemudian misalnya oversupply, hari ini teman-teman guru P3K yang lulus PG masih dapat jam mengajar, masih kemudian mereka dapat mapel, dapat semua. Artinya kan memang tidak kekurangan, tidak oversupply itu, tapi mereka tetap bekerja. Nah, cuma karena hari ini kemudian pemerintah daerah merasa tidak bisa membayar, nah, sehingga kemudian mau nggak mau mereka ya sesuai kemampuan saja. Kayak dapil saya misalnya, dari 1.162 yang lolos PG sudah ditetapkan, hari ini ditetapkan, mereka mengajukan formasi hanya 280 sekian. Saya tanya, ini mumpung ada Pak Ketua Komisi yang dimarahin terus sama Bupatinya Lumajang, kalau uangnya ada Mas, berapapun 3.000 saya tanda tangan gitu. Nah, jadi problemnya di sini, Bu, gitu. Jadi saya yakin, saya terima kasih udah dibuat skenario sedemikian rupa, tapi menurut saya itu yang harus dijawab paling awal. Kalau itu dijawab, saya yakin problem ketidakseimbangan antara kuota dengan formasi ini bisa diselesaikan. Nah, saya pikir itu sebagai pertanyaan saya yang paling mendasar. Di samping hal-hal yang lain, menurut saya memang yang paling penting tadi itu sebenarnya memang harus kita pastikan orang kalau udah lolos ujian, ya tentu mereka sudah berpikir mereka ditempatkan kan gitu. Ya. Jadi ini menurut saya juga harus diumumkan secara jelas, Bu, bahwa misalnya tahun sekian, bulan sekian, segala macam ini harus benar-benar disampaikan. Rencana pemerintah kadang-kadang kami ini, saya pribadi lah, ditanya kira-kira rencananya gimana nih Pak, kapan, bulan apa, tahun berapa, kami kira-kira diangkat nggak, kalau mau diangkat kira-kira nanti tahun berapa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nggak bisa kami jawab, karena memang tidak ada informasi yang cukup valid yang bisa kami sampaikan kepada publik bahwa memang ini skenario yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya pikir kami tolong dibantu juga dalam hal bagaimana penjadwalan itu betul-betul transparan dan diumumkan secara publik lah, Bu. Saya pikir itu bisa kita lakukan lah. Apalagi ini kan tidak hanya kerjaan Kemendikbudristek saja, ada Kemenpan RB, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan dan segala macam itu. Saya pikir kalau semua hal ini bekerja sama dan itu kemudian menjadi umum secara dipublish sedemikian rupa, ini nanti akan bisa mengurangi sedikit keresahan yang sedang dialami oleh teman-teman kita di guru honorer. Mereka pasti sabar, Bu, masih pakai sabar. Cuma ya mereka lagi hopeless lah gitu kan. Kira-kira saya diangkat nggak? Nah, nggak ada yang bisa jawab, termasuk saya. Bisa diangkat nggak? Nggak tahu lah, saya nggak tahu. Tapi dari jawaban yang disampaikan Ibu tadi, ada skenario yang sedang diupayakan untuk bisa merangkum semuanya. Dan ini menurut saya harus dilakukan, karena statement terakhir Bappenas gini, Bu, ke saya. Waktu saya main ke Bappenas, ke salah satu deputi. Kalaupun toh 1 juta P3K hari ini diangkat, bulan Desember diangkat semua 1 juta,
maka per tanggal 1 Januari kita sudah kekurangan 25.000 guru. Nah itu, artinya sebenarnya nggak ada masalah. Nah, cuma tadi itu, yang pertama di hulunya tadi, urusan anggaran ini. Daerah ini kan bupatinya pengen kepilih lagi, kalau nanti dia salah terapi kan juga. Nah saya pikir itu pimpinan, saya ingin menekankan di hulunya, kalau hulunya dijawab dengan benar, insya Allah yang hilirnya itu yang sampai sekarang akhirnya bertingkat-tingkat problemnya akan bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Guru Honorer seluruh Indonesia, itulah salah satu bagian perjuangan dari beliau Bang Purnama Sidi untuk teman-teman guru honorer, khususnya lagi prioritas 1 teman-teman yang sudah lulus passing grade, dan tentu juga tidak lupa teman-teman yang masuk kategori P2 ataupun P3, semuanya dalam satu perjuangan dan tentunya diperjuangkan oleh beliau. Kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube ini dengan subscribe, like, ataupun komen, sekaligus di-share ke teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, dan salam bahagia.